Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat 5 Al-Farabi? Ketemu lagi ya kita di hari Jumat ini, tanggal 13 November 2020. Nah, hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, komponen ekosistem pembelajaran 4. Muatan MT kita adalah surat Al-Baqarah ayat 29 yang artinya, dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi dan untuk kamu, dan dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, anak-anak ibu guru mampu menjelaskan arti Indonesia sebagai negara maritim dan negara agraris. Yang kedua, murid mampu menjelaskan perjuangan Bung Tomo dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan Indonesia. Yang ketiga, murid mampu membuat ringkasan isi teks. Oke anak-anak hebat, ya, tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu mampu menjelaskan arti Indonesia sebagai negara maritim dan negara agraris. Oke, anak-anak, Indonesia sebagai negara maritim dan negara agraris. Coba anak-anak ibu guru perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada gambar nelayan yang sedang menangkap ikan dan juga gambar petani yang sedang menanam padi. Indonesia dikenal sebagai negara maritim dan agraris. Tahukah kamu apakah itu negara maritim dan agraris? Negara maritim adalah negara yang memiliki wilayah kekuasaan laut yang luas dan tersimpan berbagai kekayaan sumber daya alam di dalamnya. Kekayaan alam di Indonesia, wilayah perairan antara lain berupa ikan, terumbu karang, rumput laut, minyak bumi. Bisa anak ibu guru perhatikan ya gambarnya. Selanjutnya, Indonesia disebut sebagai negara agraris karena daratan di Indonesia kaya akan sumber makanan dari berbagai jenis tanaman dan mineral. Dan rata-rata mata pencarian penduduk Indonesia adalah bertani. Pertanian dan perkebunan di Indonesia berbagai macam tumbuhan komoditas seperti jagung, sawit, kopi, dan padi. Menjelaskan kondisi geografis menggunakan peta. Simbol-simbol pada peta menggambarkan kenampakan alam pada suatu wilayah atau negara, yaitu mempengaruhi potensi sumber daya alam setiap wilayah berbeda-beda, kemudian mempengaruhi jenis pekerjaan penduduk setiap wilayah berbeda-beda. Jadi kondisi geografis itu mempengaruhi dua, yang pertama sumber daya alam dan juga jenis pekerjaan penduduk. Nah, untuk lebih jelasnya bisa anak-anak ibu guru lihat video berikut ini ya. Letak geografis Indonesia. Letak geografis adalah letak suatu negara atau wilayah berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Juga dikelilingi oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia memiliki banyak pulau. Pulau-pulau besar di Indonesia antara lain Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Batas wilayah Indonesia. Pada bagian utara, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, dan Samudra Pasifik. Di bagian barat, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Di bagian selatan, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia, Laut Timor, Timor Leste, dan Australia. Di bagian timur, Indonesia berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Kamu dapat membuat peta untuk lebih memahami
Letak geografis Indonesia. Saat membuat peta, kamu perlu memperhatikan komponen atau unsur-unsur peta. Untuk lebih jelasnya, simaklah animasi berikut. Hai, kali ini kita akan mengenal komponen-komponen pada peta. Coba perhatikan. Pada bagian sebelah kanan, terdapat beberapa tombol untuk memperkenalkan komponen-komponen pada peta secara rinci. Klik salah satunya untuk melihat bagian peta secara rinci. Oh iya, di sini juga terdapat tombol loop loh. Tombol ini berfungsi untuk melihat lebih jelas lagi bagian-bagian petanya. Kita coba yuk. Selamat mencoba. Judul adalah bagian atas peta yang menunjukkan isi peta tersebut. Garis tepi adalah garis yang berada di tepi gambar untuk membatasi gambar. Garis tepi berfungsi sebagai tempat angka-angka derajat astronomis suatu wilayah di permukaan bumi. Lettering atau tata penulisan digunakan untuk membedakan nama objek-objek geografis yang ditampilkan pada peta. Tata warna adalah perbedaan warna untuk memperjelas letak suatu tempat dengan tempat lainnya di alam sebenarnya. Skala adalah perbandingan jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya. Skala pada peta membantu penggunanya untuk menentukan jarak antar tempat yang ada pada peta. Simbol adalah gambar atau warna tertentu untuk mewakili suatu objek dalam peta. Garis astronomis adalah garis hayal pada muka bumi yang terdiri dari garis mendatar dan tegak. Garis mendatar atau horizontal yang terdapat pada peta disebut garis lintang, sedangkan garis tegak atau vertikal disebut garis bujur. Legenda adalah keterangan beberapa simbol yang digunakan pada peta untuk memudahkan pengguna peta memahami isinya. Mata angin adalah pedoman utama arah mata angin. Mata angin yang mengarah ke atas menunjukkan arah utara. Sumber dan tahun pembuatan digunakan untuk menunjukkan sumber dan tahun pembuatan peta. Inset peta adalah komponen yang digunakan untuk memperjelas posisi suatu wilayah pada peta. Inset peta terdiri atas dua jenis, yakni inset lokasi dan inset pembesaran. Kenampakan alam pada peta. Kenampakan alam yang terdapat pada peta antara lain samudra, laut, sungai, danau, rawa, gunung,
dataran rendah, dan dataran tinggi. Bentuk kenampakan alam pada peta digambarkan dalam bentuk simbol atau warna. Ayo perhatikan bentuk simbol-simbol pada peta. Nah, selanjutnya menjelaskan perjuangan Bung Tomo dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan di Indonesia. Perjuangan dengan persatuan dan kesatuan sudah dipropelkan sejak dahulu. Para pahlawan mengajak seluruh warga Indonesia mengusir penjajah. Salah satunya adalah Bung Tomo. Bung Tomo merupakan pemimpin Perang Surabaya pada 10 November 1945. Pertempuran Surabaya merupakan peristiwa perang antara tentara Indonesia dengan tentara Inggris. Pertempuran tersebut disebabkan oleh penyebaran bendera Belanda di Hotel Yamato. Bagaimana contoh upaya kita dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat? Nah, selanjutnya upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan di lingkungan rumah, yaitu saling menyayangi dan menghargai sesama anggota keluarga, kemudian kerjasama membersihkan rumah, membantu adik mengerjakan PR, membantu orang tua di rumah, menghargai hak dan kewajiban anggota keluarga. Ini adalah wujud persatuan dan kesatuan di lingkungan rumah. Nah, selanjutnya upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Yang pertama yaitu melaksanakan piket bersama, bermain dengan teman tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Kemudian membantu teman yang kesulitan dalam memahami pelajaran, kemudian menghormati guru dan menyayangi teman, kemudian mentaati tata tertib di sekolah. Nah, selanjutnya upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat, yaitu menjenguk tetangga yang sakit, menerapkan sikap toleransi antar umat beragama, melaksanakan musyawarah mufakat, kerjasama menjaga kebersihan, keamanan, dan keindahan lingkungan, kemudian kerjasama mempersiapkan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Next, activity time. Please open your book page 23, number 1, 2, 3. Good luck. Terima kasih anak-anak hebat yang sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Nah, tetap semangat ya selama di rumah dan lakukan hal-hal yang positif. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.